Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amiratul Rizkia, dan teman saya, Afrida Nurul Hidayah, akan mempresentasikan Lia Eden dan Ananda Krishna. Sejarah dan perkembangan Lia Eden. Komunitas Eden atau juga disebut tahta suci kerajaan dan Eden berawal dari pengalaman spiritual paduka Bunda Lia Eden, sebutan untuk sosok wanita yang pada waktu itu biasa disebut dengan nama Lia Aminuddin yang juga Bunda Lia mengalami pembimbingan ke sesosok gaib malaikat yang bernama Habib Al-Huda, yang kemudian mengenalkan diri sebagai Malaikat Jibril pada 28 Juli 1997. Pada saat itu, kebersamaan Bunda Lia diperintah untuk menyampaikan pesan-pesan Malaikat Jibril kepada masyarakat. Setiap kali menerima pesan-pesan Malaikat Jibril, pesan-pesan itu dituliskan dan kemudian disebarkan kepada masyarakat. Pesan-pesan itu kemudian dikirim kepada pemimpin lembaga-lembaga resmi kenegaraan, lembaga agama, tokoh-tokoh nasional dalam bentuk dokumen resmi dengan nama dan alamat penerima yang jelas. Usai deklarasi agama baru, proses pengajaran Malaikat Jibril di As-Salamullah terus berkembang. Dimulai dengan perintah kepada Bunda Lia Eden untuk melepaskan afiliasi pada agama tersebut, dan di keterikatan pada syariat agama, Malaikat Jibril memberikan pilihan untuk memilih spiritualitas non-agama kepada para muridnya, dan kemudian menyatakan Eden sebagai institusi ketuhanan yang mandiri dan tak memiliki afiliasi keagamaan dengan agama apapun. Jibril dalam pandangan kaum As-Salamullah ini adalah guru atau syaikh mereka yang mengajar kebenaran dan keadilan serta meluruskan kembali ajaran-ajaran agama yang telah mentradisi. Selanjutnya, ajaran dan aktivitas. Kaum ulama ribut karena dalam ajaran Lia Eden mengaku sebagai nabi yang diutus. Ajaran ini mengaklaim bahwa ajaran Islam dan Kristen telah jauh melenceng dan dia diutus untuk memperkenalkan ajaran yang sesungguhnya. Kelompok lain yang dinilai MUI sebagai aliran sesat, Lia lantas duduk di kursi kebesarannya dan membimbing para pengikut dalam menerima wahyu yang telah didapatkannya. Bila salah satu dari mereka telah melakukan dosa, maka ganjarannya yang harus diterima ada dikeluarkan dari komunitas. Tak peduli lamanya waktu mereka bergabung, bahkan ada salah satu anak Lia yang harus dikeluarkan dari komunitas Eden karena telah melakukan dosa pada perbuatannya. Para jamaah Eden dikeluarkan dengan sifat kemandiriannya yang mereka memiliki. Seseorang yang akan masuk ke dalam komunitas haruslah menjalani beberapa prosesi. Ada semacam kas yang menampung penghasilan para anggotanya tersebut. Dana itulah yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan komunitas Eden, termasuk kebutuhan sehari-hari anggota lainnya yang tidak bekerja. Namun yang pasti setiap pengikut komunitas Eden percaya bahwa ada apa yang mereka yakini selama ini merupakan sesuatu yang menunjukkan kebenaran dan akan membawa mereka ke surga bernama Eden. Surga yang dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya. Wahyu tersebut sudah menumpuk di rumahnya. Niscaya kiblat di Mekah tak lagi berdaulat, karena untuk apa lagi berhaji ke sana kalau Nabi Muhammad telah bangkit dan kerajaan malaikat yang disebut surga itu bertahta di negeri ini. Sementara Tuhan sendiri pun berkehendak membuat keputusan kiblat semua agama di negara Indonesia. Selanjutnya, baru pada tahun 2000, Lia mendeklarasikan agama baru bernama Salamullah sebagai penyatuan dari sebagai ajaran agama yang ia dalami. Ajaran Salamullah yaitu sholat dalam dua bahasa adalah sah,
mengkonsumsi babi halal, melakukan ritual penyucian seperti mengunduli kepala, membakar tubuh, dan lain-lain. Profil Ananda Krishna. Ananda Krishna merupakan seorang tokoh spiritual keturunan India, tetapi dia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 1 September 1956. Sebelum menjadi spiritual dan tokoh lintas agama seperti sekarang ini, perjalanan Ananda jauh berbeda dengan dunia spiritual. Pada tahun 1991, Anand mendirikan Yayasan Anand Ashram yang berafiliasi dengan PBB sejak 15 Desember 2006. Sejak Agustus tahun 2009, Anand Krishna bersama Maya Safira Mushart resmi diangkat menjadi ambasador dari Indonesia pada Forum Parliament of the World Religious. Sebelumnya Anand aktif menceramah di televisi, radio, pelatihan, penulis berjumlah buku tentang spiritual dan kesehatan holistik, wawancara, dan pertemuan rutin di Anand Ashram. Sementara untuk kelompok Anand, Krishna sendiri memiliki banyak tempat meditasi walaupun awalnya tidak berupa padepokan atau asrama, tapi akhirnya menyediakan tempat tinggal atau penginapan. Kemudian tempat kedua, Anand menyediakan di Ubud, Bali yang berupa penginapan bagi pengunjung tempat itu. Adapun konsep ketuhanan Anand Krishna merupakan pemahaman Anand Krishna, Tuhan bukanlah zat yang maha mulia, tapi sebatas pada sistem yang ada di dalam diri manusia. Jadi, kedudukan Tuhan merupakan konsep Anand lebih rendah dari manusia. Karena Tuhan sederajat dengan sistem kesadaran pada diri manusia atau sistem sel pada otak manusia. Jadi, Tuhan itu bagian dari makhluk, bukan al-khaliq. Begitu menurut pemahaman Anand Krishna. Jadi, pemahaman konsep ketuhanan yang dihasilkan Anand sama saja dengan pemahaman yang selama ini disosialisasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.